Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan senantiasa selalu berbahagia. Baik. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa belajar dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Konita, dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 PB1 bab 1 PB2. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah kalian mempelajari tentang kalimat thayyibah qalqalah, maka kalian diharapkan mampu mengetahui waktu mengucapkan kalimat thayyibah qalqalah. Tujuan yang kedua pada pembelajaran hari ini, kalian bisa menyebutkan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah qalqalah. Tujuan selanjutnya, kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kalimat qalqalah. Nah, ketiga poin ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini, ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai agar nantinya pembelajaran kita bisa dimudahkan dan dilancarkan serta memberikan manfaat bagi kita semua, maka kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin B. Minggu lalu sudah kita bahas tentang apa itu kalimat qalqalah. Mungkin anak-anak masih ingat ya apa itu kalimat qalqalah, bagaimana bunyi lafaz bacaan qalqalah. Anak-anak masih ingat? Baik, ada yang masih ingat ya. Bacaan qalqalah adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah kalimat qalqalah. Nah, pada poin B ini kita akan membahas tentang kapan waktu yang tepat dan apa hikmahnya kita dalam membaca kalimat qalqalah. Sebelumnya Allah selalu mengajarkan melalui rasul-rasulnya kepada manusia, ya, untuk selalu berakhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu bagaimana? Salah satunya yakni kita harus selalu bertutur kata atau berucap dengan yang baik-baik. Nah, kalau kita senantiasa berucap yang baik, itu akan kembali kepada diri kita. Karena ucapan itu adalah sebagai doa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita selalu berucap yang jelek, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang jelek. Makanya kita senantiasa harus membiasakan diri untuk selalu berkata atau berucap yang baik ya anak-anak ya. Nah, karena kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diajarkan Allah. Nah, kalimat thayyibah. Karena apa? Kalimat qalqalah itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang permohonan pertolongan kita kepada Allah manusia, ya. Nah, kita dalam mengucapkan kalimat qalqalah itu harus yakin akan pertolongan Allah pasti akan datang, karena itu adalah doa kita. Nah, setiap manusia, setiap doa yang diucapkan atau dipanjatkan oleh manusia itu pasti akan dikabulkan. Akan tetapi doa-doa itu tidak ada yang tidak langsung dikabulkan,
ya, tetapi pasti dikabulkan. Kalaupun tidak hari ini, bisa besok, bisa lusa, atau juga bisa nanti doa kita dikabulkan di surga. Nah, karena janji Allah, setiap doa manusia itu pasti akan dikabulkan. Nah, kembali kepada lafaz hauqalah, ya. Ada sebuah cerita di sini dikisahkan oleh Hubaib bin Salamah. Nah, dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mana beliau sangat senang ketika berperang itu sambil mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah adim. Di situ dijelaskan pada suatu peristiwa ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga beliau dan para tentaranya merasa putus asa. Kemudian tentara dan beliau mengucapkan dan membaca kalimat hauqalah. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya dengan pertolongan Allah dan kekuasaan Allah, maka benteng tersebut menjadi hancur. Itulah kekuatan dari kalimat hauqalah. Kalau kita mengucapkannya dengan yakin bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada dan pasti akan datang, maka segala yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu akan terasa ringan, tidak ada yang menjadi berat. Karena kita bertawakal kepada Allah. Nah, doa senjata bagi orang muslim, nah itu adalah doa, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, doa seorang muslim itu pasti akan dikabulkan. Akan tetapi tidak serta-merta langsung dikabulkan. Ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung. Ya. Karena apa? Karena itu menguji keimanan kita. Kalau kita doanya belum dikabulkan, tetap harus berdoa. Jangan sampai putus untuk berdoa. Karena pasti akan dikabulkan. Tidak hari ini, besok. Tidak besok, lusa. Tidak lusa bisa dikabulkan nanti di surga. Itu janji Allah. Ya. Oke. Selanjutnya, ini nanti kalian baca ya. Dan masuk pada poin C. Nah, ini inti poin kita pada pembelajaran PB2 ini. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, ini ya. Kapan waktu kalimat thayyibah hauqalah ini tepat? Ya, waktu yang tepat dibaca itu kapan? Nah, ini. Ketika kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan susah atau mendapatkan beban berat. Nah, ini ya, ini maka misalkan ketika kita terkena musibah atau penyakit seperti baru-baru ini ya, kita terkena musibah atau wabah penyakit yang disebut virus ya. Nah, itu kita ucapkan kalimat hauqalah ya. Hauqalah, kita banyak-banyak mengucapkan kalimat hauqalah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah ya ketika kita terkena musibah. Baik itu bencana alam ya ataupun bencana yang kita alami sekarang ini. Nah, ini berupa wabah penyakit. Maka kita senantiasa pasrah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak-banyak mengucap kalimat thayyibah hauqalah. Karena apa-apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Nah, maka kita kembalikan lagi kepada
Allah. Virus pun juga begitu. Virus juga, penyakit juga itu yang membuat Allah. Maka kita harus pasrah juga dan kita kembalikan kepada Allah untuk diberikan obatnya atau penangkalnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kapan waktu yang tepat lagi? Di sini, ketika mendengar suara azan, itu kita disunahkan untuk menjawab apa yang menirukan kalimat muadzin, kecuali pada sampai hayyalas sholah, hayyalas falah, itu kita membaca kalimat hauqalah ya. Kemudian waktu yang ketiga, nah, ketika meminta pertolongan kepada Allah, nah, di zikir yang agung disebut kalimat isti'anah, memohon pertolongan. Nah, kita memohon pertolongan dengan mengucapkan hauqalah. Karena apa? Pertolongan yang maha agung itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ya, misalkan kita mau menghadapi ujian atau menghadapi suatu lomba, kita kok merasa gak mampu. Nah, itu maka kita cepat-cepat untuk ingat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hauqah, nah, agar diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah. Selanjutnya poin yang D, hikmah mengucap kalimat thayyibah hauqalah. Apa hikmahnya setelah kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, di sini ya. Hikmah yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa terutama kita itu sering melakukan dosa-dosa kecil. Nah, dengan sering kita kan tidak tahu dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka kita harus menghapusnya dengan mengucapkan, banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian hikmah yang kedua yakni merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Kalau kita sering membaca hauqalah, istiqomah membaca hauqalah, itu merupakan amalan soleh dan pahalanya abadi. Abadi itu apa sih? Abadi itu kekal, tidak hancur. Nah, itu pahala kita sampai nanti di surga. Hikmah yang ketiga yakni apa? Harta simpanan atau tabungan nantinya di surga kita pentong, ya, tahu pentong, kita pecah. Kalau celengan itu kalau udah penuh kan dipentong. Nah, di dunia ini kita nyelenginya dengan apa? Kalimat thayyibah hauqalah, ya, biar nanti kita di surga nanti punya celengan bisa dipentung. Selanjutnya hikmah yang keempat, menghilangkan kesusahan. Kalau kita sedang merasa susah, sedih, atau gundah gulana, nah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat hauqalah biar kesusahan kita hilang, ya. Selanjutnya hikmah yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Itu karena kita memohon pertolongan kepada Allah, jangan memohon pertolongan kepada dukun, kepada pohon ringin. Nah, itu tidak boleh, ya, itu sama dengan musyrik. Nah, karena cepat kaya, kepingin cepat kaya, kepingin datangnya rezekinya cepat, kita meminta pertolongan kepada dukun, itu tidak boleh, ya, karena sama dengan musyrik. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi memperbanyak membaca kalimat hauqalah, maka akan mempercepat datangnya rezeki.
Rezeki itu tidak hanya yang perlu kalian pahami, ya. Rezeki tidak hanya berupa uang, ya, tetapi kita sehat itu juga rezeki. Kita bisa menghirup udara segar itu juga rezeki. Kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik itu juga rezeki. Nah, itu ya. Maka kita harus senantiasa sering mengucap atau membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah al-qolah. Hikmah yang keenam merupakan tanaman di surga. Tadi ya, itu juga dengan tabungan itu tadi, tabungan di surga. Nah, bersama merupakan tanaman di surga. Kalau tanaman itu kita siram di dunia, di surga nanti akan mekar. Nah, beda lagi kalau tanamannya tidak pernah disirami, maka apa yang terjadi? Tanamannya akan mati. Begitu juga dengan kalimat hauqala itu adalah merupakan siraman, ya, merupakan tanaman di surga. Hikmah yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Nah, dengan mengucapkan kalimat hauqala, nah, itu oleh Rasulullah dijelaskan, maka kamu akan mendapatkan salah satu pintu surga. Mau apa tidak anak-anak ini ya? Oh, pastinya ya. Baik. Pada slide ini, slide selanjutnya nih ya, ayo renungkan. Di sini ayo renungkan. Berarti kalau merenung apa? Nah, merenung itu bukan ngelamun, tapi berpikir. Ya, berpikir. Alhamdulillah telah selesai pembahasan bab ini. Sebagai renungan, apa pengetahuan yang kamu pelajari hari ini? Nah, dari pelajaran yang kita pelajari kali ini tentang kalimat hauqalah, itu keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Apa misalkan yang berhubungan dengan materi kalimat thayyibah hauqalah, apa bisa membaca kalimat hauqalah, apa bisa menuliskan lafaz kalimat hauqalah tanpa melihat buku, itu kamu tulis di sini ya. Kemudian sikap apa yang kamu biasakan hari ini? Setelah kamu mempelajari kalimat hauqalah, itu apa sikap yang kamu biasakan atau bertekad membiasakan mulai hari ini? Ditulis di sini. Apa? Dikerjakan ya lembar kerjanya yang ini. Selanjutnya, nah, ini hikmahnya dibaca sendiri ya. Latihan membaca. Anak-anak harus senantiasa atau membiasakan untuk selalu membaca, ya, membaca. Nah, karena dengan membaca itu kita akan menjadi tahu dan paham. Kalau cuma mendengarkan saja, itu kadang lupa, kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau kita mendengarkan dan membaca, kemudian menulis, maka kita akan dapat semuanya. Di slide selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih. Berarti anak-anak ini tadi hikmah yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga apa tadi? Ada yang ingat? Oke. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kalimat hauqalah. Nah, di sini pertanyaannya ya. 1 sampai dengan 5 ini kamu jawab. Nah, untuk menjawab ini biar bisa bagaimana? Kamu baca materi di atas. Ya. Paham ya? Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini tentang kalimat hauqalah. Kalian baca lagi, kalian pahami lagi betul-betul ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu membaca, karena membaca adalah membuka cakrawala dunia. Oke, begitu ya anak-anak ya.
Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan. Anak-anak jangan sampai keluar-keluar rumah kalau tidak ada yang terlalu penting, agar kita senantiasa selalu sehat. Jangan sampai lupa ketika keluar kamu harus memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk materi PB2 ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan tadi ya. Di situ kamu buka lagi nanti. Nah, kamu baca-baca lagi materi-materi yang sudah Ibu share di PB2 ini. Kalian jawab lembar kerja yang ada di slide terakhir. Nah, tuh. Seperti biasanya kalian kumpulkan pada akhir pekan. Ya, Ibu tunggu sampai akhir pekan. Jangan sampai ketika ada tugas kalian tidak mengerjakan, ya. Harus dikerjakan karena itu memberikan waktu yang cukup lama atau seluas-luasnya. Tidak harus hari ini, ya. Maka kalian harus mengerjakannya dan dikumpulkan ke WA Bu Guru. Nah, untuk tugas-tugas yang PB1 yang belum mengumpulkan, nah silakan untuk mengumpulkannya ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan maka kolom nilai kamu akan kosong. Oke. Itu ya anak-anak ya. Itu tadi pembahasan kita tentang kalimat hauqalah ya. Tentang apa itu kalimat hauqalah ya. Kalimat hauqalah adalah kalimat pernyataan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Hikmahnya banyak sekali ya. Yang salah satunya adalah sebagai pelebur dosa atau penghapus dosa-dosa kita. Kemudian sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Nah, selanjutnya kamu baca sendiri ya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi pembelajaran pada hari ini ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.